Banjir darah di Tambun Tulang. Bagian 3. Tobat. Tamatlah riwayatku, keluh Wiro Sableng. Satu tombak lagi tubuhnya akan menghantam sebuah batu cadas, tiba-tiba dirasakannya badannya tersentak membal, dan mencelat lagi ke udara. Kiranya tua gila telah menyentakkan benang kayangan yang menjerat pinggangnya. Untuk kedua kalinya, Wiro berdiri lagi di puncak batu karang itu. "Ayo, orang gila, jangan takut," seru tua gila sambil tertawa gelak-gelak. "Nah, ini ombak besar datang lagi. Ayo, sambutlah." Biur, ombak menggulung menerpa bagian atas puncak-puncak karang. Untuk kedua kalinya, tubuh Wiro Sableng mencelat mental. Seperti tadi, sebelum jatuh ke atas batu-batu cadas, kembali tua gila menariknya dan melemparkannya ke puncak karang. Berkali-kali hal itu terjadi, hingga Wiro merasakan sekujur tubuhnya laksana tiada bertulang lagi, laksana hancur lebur. Dan orang tua gila itu masih juga melemparkannya ke atas batu karang, setiap ombak menerjangnya jatuh. Tiada terasa, senja pun datang. Senja segera pula berganti dengan malam. Entah sudah berapa puluh kali Wiro disapu ombak dan dipermainkan oleh tua gila. Lambat laun, timbullah rasa penasaran di hati Wiro Sableng. Dengan menguatkan diri dan menambahkan hati, ketika untuk kesekian kalinya ombak datang lagi menderu, maka pemuda ini coba berbuat seperti yang dilakukan tua gila. Sebagian tenaga dalamnya dikerahkan ke kaki, sebagian lain ke tangan. Begitu ombak datang, tubuhnya dibungkukkan sedikit dan kedua telapak tangan didorongkan ke muka. Biur, Wiro mencelat mental, tapi kali ini tidak sejauh seperti sebelumnya. Dan bila hal itu dicobanya lagi berulang-ulang, maka menjelang tengah malam, akhirnya Wiro sanggup juga beberapa kali tetap berdiri di puncak batu karang itu, meskipun tubuhnya tergoyang gontai dengan hebat. Namun karena kekuatannya telah habis, akhirnya pemuda ini roboh pingsan. Dari mata, telinga, hidung, dan mulut keluar darah. Ini adalah akibat tubuh lemah yang dipaksakan mengerahkan tenaga untuk melakukan pekerjaan yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, tua gila tertawa gelak-gelak penuh gembira. Ditariknya benang sakti di tangannya. Sekali menyentakkan, kemudian tubuh Wiro Sableng sudah berada di atas bahu kirinya. Tua gila mendongak ke langit, memandang ke arah bulan sabit. Sambil melompat turun dan tertawa-tawa, dia berkata, tidak percuma si Sinto Gendeng itu punya murid macam ini. Tidak percuma, kalau saja Wiro Sableng tidak pingsan, kalau saja Wiro Sableng mendengar ucapan tua gila itu, pastilah dia akan heran dan terkejut sekali, karena Eyang Sinto Gendeng adalah guru Wiro Sableng yang telah menggembleng pemuda ini selama 17 tahun di puncak Gunung Gede. Ilmu baru dan masa lalu. Ternyata tua gila, dengan mengajak Wiro Sableng ke puncak batu karang di teluk sempit itu, telah mengajarkan sebuah ilmu pukulan yang amat hebat kepada si pemuda. Wiro sendiri, begitu menyadari bahwa tua gila memberikan pelajaran ilmu pukulan sakti kepadanya, segera hendak berlutut mengucapkan terima kasih. Tapi dengan tertawa-tawa, tua gila berkata, meski kau kuberi pelajaran satu ilmu pukulan yang hebat, tapi jangan sangka bahwa aku telah jadi guru dan kau telah jadi murid, antara kita tak ada hubungan apa-apa. Terima kasih, orang tua. Terima kasih, kata Wiro. Tapi mengapakah kau sampai demikian bermurah hati mengajarkan ilmu pukulan itu? Tua gila tertawa gelak-gelak. Pertama, sebagai ucapan terima kasihku karena di tengah laut kau telah menyelamatkan seorang anak yang bakal menjadi muridku. Kedua, karena mengingat, agaknya tak perlu kuteruskan. Wiro Sableng merasa tak enak. Karena mengingat apa, orang tua? Sudah, tak usah banyak tanya, kata tua gila tak senang. Ilmu pukulan yang telah kau pelajari itu bernama Dewa Topan Menggusur Gunung. Merupakan satu di antara 7 pukulan hebat yang ada di dunia persilatan. Sekarang, untuk menambah bekalmu ke Tambun Tulang, aku akan ajarkan padamu beberapa jurus silat ciptaanku yang bernama ilmu silat orang gila. Nah, sekarang kau seranglah aku selama 3 jurus, kata tua gila. Wiro segera menyerang orang tua itu dengan gencar. Bagaimanapun hebat dan cepat gerakannya, tetap saja dia tak bisa menyentuh tubuh tua gila. Sebaliknya, dia kena didesak dan akhirnya dipaksa makan sebuah jotosan pada dadanya. Padahal, ilmu silat yang dimainkan oleh tua gila kelihatannya gerabak-gerubuk tidak teratur. Tapi justru disitulah letak kehebatan ilmu silat orang gila yang diciptakan oleh tua gila. Dalam waktu yang singkat, Wiro Sableng telah dapat meyakinkan jurus-jurus silat itu. Meskipun belum sempurna, tapi bila dia terus melatih diri, pastilah kepandaiannya akan mencapai tingkat kesempurnaan. Di pagi hari keesokannya,
setelah bersemedi hampir setengah malam, tua gila memanggil Wiro Sableng. Hari ini adalah hari yang paling memuakkan bagiku untuk melihat tampangmu, kata si orang tua. Wiro terkejut. Belum sempat dia bertanya, tua gila sudah menyambung, karenanya, hari ini pula kau harus angkat kaki. Nah, berlalulah sebelum aku betul-betul muntah melihatmu. Wiro berpikir sejenak, lalu dengan tertawa lebar dia duduk di hadapan tua gila. Dia tahu orang tua ini bersifat aneh. Karenanya, meski disuruh pergi, dia tak mau angkat kaki dari situ. Sebelum pergi, pertama sekali aku akan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih karena kau juga telah mewariskan ilmu pukulan sakti dan menurunkan ilmu silat yang hebat padaku. Lalu apa lagi? Tanya tua gila. Ah, sudahlah, perutku sudah mual melihatmu. Ayo, berlalu cepat. Tua gila lambaikan tangannya. Angin yang hebat mendorong Wiro hingga terjajar beberapa langkah ke pintu pondok. Aku butuh beberapa petunjuk darimu, tua gila, kata Wiro. Petunjuk apa? Kau sudah tahu bahwa aku akan pergi ke Tambun Tulang. Dan aku sudah berikan beberapa ilmu sebagai bekalmu. Apa itu masih belum cukup? Maksudku bukan minta ilmu lagi, tapi beberapa keterangan. Keterangan apa? Tanya tua gila cepat, seperti orang yang tidak sabar. Aku tak tahu banyak tentang letak dan apa artinya Tambun Tulang itu. Dan juga tidak tahu bahwa ajal mungkin menantimu di situ. Tua gila tertawa mengekeh. Ajal menunggu manusia di mana-mana, orang tua, sahut Wiro. Betul. Sedang tidur pun bisa mampus. Tapi mati yang paling mengenaskan dan mengecewakan ialah mati percuma, dalam tak berhasil melakukan sesuatu yang kita rasakan sebagai kewajiban. Orang tua itu tertawa lagi seperti sebelumnya. Setelah memijit-mijit kedua pipinya yang cekung, tua gila membuka mulut lagi. Tempat tujuanmu itu terletak di sebelah utara, kira-kira di pertengahan Pulau Andalas. Cukup jauh dari sini, tapi kau pasti bisa sampai di situ. Karena bukankah kuburmu memang terletak di sana? Tua gila tertawa kembali, lalu meneruskan lagi, Tambun Tulang artinya timbunan tulang. Bukan timbunan tulang binatang, tapi timbunan tulang ratusan, mungkin ribuan manusia. Demikian banyak, hingga merupakan sebuah bukit yang kelihatan putih dari jauh. Bila didekati, pemandangan di sana mengerikan sekali. Bukit Tambun Tulang daerah kekuasaannya Datuk Sipatoka, seorang jago silat dan sakti mandraguna. Dia memiliki anak buah dan pembantu-pembantu yang lihai. Di samping itu, memelihara puluhan harimau. Sekali kau masuk ke daerahnya itu, tipis harapan kau bakal keluar hidup-hidup, orang gila. Nah, apa bukan lebih bagus kau membatalkan saja niatmu pergi ke situ? Wiro gelengkan kepalanya. Kau masih muda, orang gila. Mati muda mati yang sia-sia, kata tua gila pula. Wiro tak menghiraukan ucapan orang tua itu. Malah dia bertanya, menurutmu, apakah mungkin manusia bernama Sipatoka itu yang telah membunuh Kiai Bangkalan dan mencuri kitab 1000 macam ilmu pengobatan? Dasar orang gila, masakan hal itu kau tanyakan padaku? Aku tidak tahu, dan kalaupun tahu, belum tentu ku beritahu padamu. Wiro mendumel dalam hati. Orang bernama Sipatoka itu, apakah dia termasuk tokoh silat golongan hitam? Itu urusanmu untuk menyelidikinya, jawab tua gila. Mengenai bukit tulang manusia itu, apakah itu manusia-manusia korban keganasan Datuk Sipatoka dan orang-orangnya? Tanya Wiro lagi. Tua gila tertawa dingin. Kau akan melihat dan mengetahuinya sendiri nanti, orang gila. Kalau nasibmu baik, kau akan mati berkubur. Tapi kalau tidak, tulang-tulangmu akan turut menambah tingginya bukit Tambun Tulang itu. Nah, sekarang kau tunggu apa lagi? Cepat angkat kaki. Sekali lagi Wiro Sableng ucapkan terima kasih. Lalu setelah menjura berulang kali, pendekar ini melangkah dengan cepat ke pintu. Orang gila, tunggu dulu, seru tua gila memanggil. Wiro Sableng membalikkan badan. Sampai hari ini, sudah sejak beberapa lamakah kau turun meninggalkan puncak Gunung Gede? Kagetlah Wiro Sableng mendengar pertanyaan orang tua itu. Bagaimana si tua gila tahu kalau dia berasal dari Gunung Gede? Jawab sejujurnya, orang gila. Aku tahu banyak tentang kau, tapi tidak tentang orang lain itu. Orang lain siapa, tua gila? Tanya Wiro. Gurumu si Sinto Gendeng? Lebih 40 tahun aku tak mendengar kabar beritanya. Keterkejutan Wiro Sableng makin bertambah-tambah. Kau kenal dengan guruku? Jawab dulu, sudah berapa lama kau turun gunung? Wiro berpikir-pikir. Kurasa ada 1 tahun, sahutnya. Ada apakah, orang tua? Sejak 1 tahun itu, tak pernah ketemu-ketemu dengan si Sinto Gendeng?
Melihat tua gila menyebut nama gurunya dengan si Sinto Gendeng, nyatalah bahwa tua gila mempunyai hubungan akrab, atau mungkin sebaliknya. Tidak, Wiro menjawab pertanyaan tua gila tadi. Sebetulnya, ada hubungan apakah kau dengan guruku, tua gila? Orang tua itu tertawa rawan. Dia memandang jauh-jauh ke muka, seakan-akan sesuatu di masa lampau kini terbayang di ruang matanya. Tiba-tiba Wiro Sableng melihat butiran-butiran air mata menetes dan turun ke pipi cekung si orang tua. Aneh, pikir Wiro. Lalu, tiba-tiba lagi, sambil seka air mata itu, tua gila tertawa gelak-gelak. Kadang-kadang orang yang sudah tua berlaku seperti anak kecil. Menangis macam anak kecil, tua gila kemudian hela napas panjang. Sebenarnya, aku dan gurumu itu adalah saudara satu guru. Tentu saja ini tak diduga sama sekali oleh Wiro Sableng. Kagetnya bukan alang-alang, tapi begitu sadar, cepat-cepat dia menjura dalam-dalam di hadapan tua gila. Betul-betul aku tidak menduga kalau kau adalah saudara seperguruan dari Eyang Sinto Gendeng. Ah, pantas saja kau sakti dan lihai sekali. Kembali tua gila tertawa rawan. Aku 5 tahun lebih tua dari dia, orang gila. Dan dia memandang lagi jauh-jauh ke muka. Gurumu itu sekarang tentu sudah tua renta, bungkuk, dan buruk keriputan. Tapi dulu dia seorang dara yang cantik sekali. Dan aku yang kini begini buruk macam mayat hidup, dulu pun punya tampang keren, tegap, gagah. Tapi itu dulu, semua yang dulu-dulu itu tak bakal kembali lagi. Untuk kedua kalinya, tua gila menghela napas dalam. Lalu meneruskan penuturannya. Orang gila, aku naksir pada gurumu di masa kami muda-muda dulu. Dia juga senang padaku, kami saling mencintai. Bahkan sewaktu turun gunung, guru kami merestui kalau benar-benar kami hendak bergabung dalam satu perkawinan. Tapi celakanya, sesudah turun gunung, aku tertipu oleh kecantikan dunia luar. Aku terjebak dan mati kutu di tangan seorang janda muda anak seorang adipati di Pleret. Aku kawin dengan janda itu dan meninggalkan gurumu. Gila, betul-betul gila perbuatanku. Dan tua gila memukul-mukul keningnya sendiri. Ketika janda itu sakit dan mati, baru aku sadar. Aku cari gurumu dan bertemu. Tapi dia tak sudi lagi padaku. Sekalipun aku menangis air mata darah, dia tak bersedia menerimaku dan hidup bersama. Gurumu patah hati, orang gila. Memang aku yang salah. Gila, aku jadi putus asa, lalu bertualang dan membuat keonaran di mana-mana. Seluruh tokoh-tokoh silat di Pulau Jawa tunduk dan takut padaku. 20 tahun lebih aku merajai dunia persilatan. Orang-orang menjulukiku berbagai rupa. Ada yang memberi gelar, pendekar gila patah hati. Ada pula yang menjuluki, iblis gila pencabut jiwa. Banyak lagi gelar-gelar yang lain, tapi persetan dengan semua gelaran itu. Di akhir hayatku ini, aku memakai gelar yang kuciptakan sendiri, yaitu tua gila. Orang tua yang gila, kurasa itu cocok bagiku, dan selama bertualang membuat keonaran itu, tahukah kau sudah berapa manusia yang menjadi korban di tanganku? Wiro angkat bahu, tua gila hela napas lagi. 300 lebih, katanya mendesis. 300 lebih nyawa manusia yang harus kupertanggungjawabkan di akhirat nanti. Betul-betul gila, tapi semua mati dalam pertempuran yang jujur. Meski demikian, kurasa itu tetap gila. Dan di hari tua ini, datanglah penyesalan. Tapi, apa gunanya lagi? Sudah nasib, apakah selama bertualang itu, kau tak pernah bertemu dengan guruku? Tanya Wiro ingin tahu. Pernah, memang pernah, orang gila. Waktu itu, keadaan diriku menyedihkan sekali. Pakaian compang, kemping penuh tambalan. Rambut gondrong, lebih gondrong darimu, dan acak-acakan. Badanku kurus kering, muka tak terpelihara. Dan kalau aku tak salah, waktu itu aku tak pernah mandi-mandi. Dan waktu itu kami berumur kira-kira 40 tahunan. Rupanya gurumu kasihan juga melihat aku. Lalu dia berkata, kalau aku menghentikan membuat keonaran, kembali ke jalan yang benar, maka kelak di 30 tahun mendatang dia bersedia untuk kawin denganku. Gila, tidak. Di 30 tahun mendatang, aku dan dia sudah jadi kakek nenek tua renta keriputan. Dan kawin di umur setua macam begini, betul-betul gila dan tak pantas sekali. Atau menurutmu, pantaskah orang setua aku dan setua gurumu itu melangsungkan perkawinan? Wiro Sableng garuk-garuk kepala. Hatinya geli sekali. Aku tak tahu, tua gila. Kalau suka sama suka, kurasa tak ada halangannya. Tua gila tertawa gelak-gelak sampai keluar air mata. Memang tak ada halangan dan tak ada yang melarang. Tapi semua orang tentu akan mentertawai dan menganggap kami berdua pada gila. Dan memang aku dan gurumu itu memang sudah gila.
Sesudah bertemu dengan gurumu, lantas aku mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tinggal di sini selama 30 tahun lebih. Mendalami ilmu silat ciptaanku dan memperiakin beberapa ilmu pukulan sakti, sambil berharap-harap sebelum mampus bisa mendapatkan seorang murid. Dan nyatanya harapanku terkabul, kau orang gila telah menyelamatkan seorang anak yang telah kuambil jadi murid. Lama kedua orang itu sama berdiam diri. Kalau kelak kau mengunjungi gurumu, jangan lupa sampaikan salamku padanya, kata tua gila. Wiro mengangguk, tapi kurasa lebih baik lagi bila kau sendiri yang datang menyambanginya. Ah, hatiku memang rindu, tapi aku malu sekali. Kau tahu, orang gila, rasa malu lebih kukuh dari dinding baja. Liku hidup ini banyak ragam dan keanehannya, kata Wiro. Dan tua gila menyambungi, segala liku keanehan itu akan berakhir pada satu hal, yakni kematian. Nah, Wiro, sekarang kau pergilah. Jangan tunggu sampai aku muntah. Wiro Sableng tertawa dan berkata, aku tetap berharap kau sudi menyambangi guruku di puncak gunung gede. Paras tua itu kelihatan memerah. Tua gila membentak, sialan. Aku tak butuh nasihatmu, ayo, pergi. Wiro Sableng keluarkan suara bersiul. Setelah menjura, cepat-cepat dia tinggalkan tempat itu. Di tepi pantai pulau, ditemuinya 2 buah perahu lengkap dengan kayu pendayungnya. Tanpa pikir panjang, Wiro masuk ke dalam salah satu perahu itu dan mulai mendayung menuju ke utara. Pertunjukan di pasar ramai. Di tengah pasar yang ramai itu, kelihatanlah banyak orang berkerumun dalam bentuk lingkaran. Dalam lingkaran berdiri 2 orang. Yang pertama, seorang laki-laki separuh baya berpakaian dan berdestar hitam. Tampangnya gagah dan senyum senantiasa terbayang di bibirnya. Orang kedua, seorang dara yang juga berbaju dan berikat kepala hitam. Kulitnya putih, rambutnya menjulai panjang di punggung, dan parasnya jelita. Seperti laki-laki tadi, di bibirnya yang segar juga selalu mengulum senyum yang diberikan pada orang ramai di sekelilingnya. Laki-laki berpakaian hitam melangkah ke tengah lingkaran, memandang berkeliling, lalu menjura ke segala penjuru. Suaranya keras dan enak didengar ketika dia bicara. Saudara-saudara sekalian, banyak terima kasih yang saudara-saudara sudah sudi berkumpul di sini. Kita bukanlah orang-orang yang baru berjumpa kali ini. Sudah seringkali aku dan anakku berkunjung ke pasar ini, sekadar memberi hiburan tak berguna untuk mencari uang. Hari ini kita berjumpa lagi. Kuharap saja saudara-saudara tidak bosan melihat pertunjukan kami. Juga tidak keberatan bermurah hati memberi beberapa ketip sebagai sumbangan. Kami ayah dan anak mengucapkan terima kasih. Sampai di situ, ucapan laki-laki ini terhenti sejenak. Yang menghentikannya ialah karena 2 buah matanya melihat kedatangan seorang penunggang kuda bertubuh tegap, berkumis melintang, berpakaian dan berikat kepala serba hitam. Di bagian dada pakaiannya kelihatan lukisan kepala harimau berwarna kuning. Penunggang kuda itu berhenti dan ikut bergerombol di belakang orang banyak. Laki-laki separuh baya yang ada di tengah lingkaran merasa tak enak. Demikian juga anaknya, kelihatan berubah air mukanya sewaktu melihat kemunculan si penunggang kuda berkumis melintang. Sedang orang banyak yang berjubalan, begitu mengetahui kedatangan penunggang kuda ini, segera bersibak menjauh dengan muka yang membayangkan ketakutan. Banyak di antara mereka yang tak punya minat lagi untuk meneruskan melihat pertunjukan kedua beranak itu, dan berlalu dengan cepat. Laki-laki separuh baya, meskipun dengan hati tidak enak, kembali meneruskan ucapannya. Saudara-saudara sekalian, maksud kami melakukan pertunjukan ini bukan untuk memamerkan ilmu kepandaian kami yang tak seberapa, tapi semata-mata hanyalah untuk mencari uang guna membeli sesuap nasi. Kami tahu pula, di antara saudara-saudara yang hadir di sini tentu ada yang memiliki kepandaian dan kesaktian yang jauh lebih tinggi. Karenanya, kami minta maaf terlebih dahulu, dan sudilah untuk tidak berlaku keras terhadap kami dan menahan pertunjukan kami nanti. Sekali lagi, maaf. Sekarang kami akan mulai. Laki-laki itu mencabut sebilah keris dari pinggangnya. Senjata itu dibawanya berkeliling, diperlihatkannya dekat-dekat pada penonton. Lalu diambilnya sepotong kayu jati, dan kayu itu ditusuknya dengan keris. Kayu itu pun berlubanglah. Ini untuk menunjukkan bahwa keris itu betul-betul senjata tajam, bukan keris palsu yang terbuat dari kayu atau kertas tebal. Kemudian, laki-laki ini menganggukkan kepalanya pada si dara jelita. Anak gadis itu mengambil sebuah gendang dan mulai memukulnya. Ayahnya membuka baju. Kelihatanlah dadanya yang bidang dan berbulu. Kemudian, mengikuti irama pukulan gendang, laki-laki ini menari sambil menghunjam-hunjamkan keris di tangan kanannya ke dada.
Jelas sekali kelihatan ujung senjata itu menusuk kulit daging tubuhnya, namun kulit itu, jangankan luka, tergores pun tidak. Semakin cepat irama pukulan gendang, semakin cepat tarian yang dimainkannya, dan semakin gencar pula tusukan-tusukan ujung keris ke dadanya. Lewat sepeminum teh, maka irama gendang kembali perlahan dan akhirnya berhenti. Laki-laki itu hentikan pula permainannya, lalu menjura kepada orang banyak yang disambut dengan tepuk sorak yang riuh. Saudara-saudara sekalian, pertunjukan berikutnya dilakukan oleh seorang yang bukan lain adalah anak saya sendiri. Sementara itu, ayahnya mengeluarkan sebatang golok tajam, putih berkilat ditimpa sinar matahari. Untuk membuktikan bahwa benda itu sebenarnya golok, maka diambilnya kayu jati tadi lalu dibacoknya. Kayu jati terbelah dua, gendang mulai dipalu. Dengan langkah ringan, si dara baju hitam menuju tengah lingkaran. Dia tersenyum berkeliling, lalu mulai menari mengikuti irama gendang. Tariannya bagus sekali dan lemah gemulai, membuat semua orang terpesona. Ketika ayah sang dara melangkah mendekati anaknya dengan golok terhunus, semua orang merasa ngeri, meskipun pertunjukan demikian sudah sering mereka saksikan. Laki-laki itu mulai pula menari mengelilingi anaknya. Kemudian, wut, goloknya dibacokkan ke punggung si gadis. Terdengar suara, buk, gadis itu tersenyum, aneh. Hantaman mata golok yang tajam bukan saja tidak melukai punggung sang dara, tapi bahkan juga tidak merobek pakaiannya. Dan dengan senyum simpul, si gadis terus menari, seakan-akan tak ada terjadi apa-apa, sementara golok menderu bertubi-tubi membacok bagian atas tubuhnya, dan suara buk-buk-buk terdengar tak kunjung henti. Kengerian orang banyak berubah menjadi tepuk sorak kagum. Lewat sepeminum teh pula, maka pertunjukan yang kedua itu pun berakhirlah. Orang banyak bertepuk riuh dan bersorak gembira. Beberapa di antara mereka ada yang melemparkan uang logam ke tengah lingkaran, yang segera dikumpulkan oleh anak laki-laki, lalu dimasukkan ke dalam kotak. Sekarang pertunjukan yang ketiga, saudara-saudara, kata laki-laki berpakaian hitam. Dia melirik sekilas pada penumpang kuda berkumis melintang yang sampai saat itu masih berada di situ dan menyaksikan pertunjukan. Saudara-saudara sekalian, kata laki-laki itu selanjutnya. Saudara lihat kuali besar di belakang itu? Kuali itu berisi air yang dijerang hingga mendidih. Saudara-saudara akan melihat bagaimana saya akan masuk ke dalamnya dan mandi. Lalu laki-laki itu melangkah mendekati sebuah kuali yang besar sekali. Bagian bawah kuali yang ditopang oleh 3 buah batu besar itu berkobar api besar. Air yang ada di dalam kuali berbunyi mendidih dan mengepulkan asap panas. Tapi, berkata laki-laki tadi seraya palingkan muka ke segala penjuru. Mungkin saudara-saudara mengira air yang mendidih dan api yang berkobar ini hanyalah tipuan belaka. Aku akan buktikan bahwa aku pagar alam bukanlah seorang penipu. Dari dalam sebuah kotak, laki-laki yang mengaku bernama pagar alam itu mengeluarkan seekor tikus. Tikus itu kemudian dimasukkannya ke dalam api. Binatang itu mencicit dan meregang nyawa di situ juga. Bau dagingnya yang terbakar meranggas hidung. Pagar alam mengeluarkan seekor tikus lagi, lalu dicemplungkannya ke dalam air yang mendidih. Tikus itu mencicit sebentar dan menggelepar-gelepar, lalu mati matang. Setelah mengeluarkan tikus itu dari dalam kuali, pagar alam berkata, "Sekarang saudara-saudara saksikan sendiri bahwa aku tidak menipu kalian. Nah, aku akan masuk ke dalam kuali ini." Semua penonton menahan napas penuh tegang. Sebaliknya, di sudut bibir penunggang kuda berkumis melintang tersungging senyum penuh arti. Pagar alam mencelupkan kaki kanannya ke dalam air mendidih di kuali, lalu kaki kirinya. Dan kini dia berdiri di atas kuali berair mendidih yang di bawahnya berkobar api besar. Hebat dan aneh, kakinya tidak melepuh, seakan-akan air di dalam kuali itu adalah air dingin biasa. Bahkan laki-laki ini memutar tubuhnya berkeliling sambil tersenyum. Orang banyak bertepuk riuh rendah. Saudara-saudara, sekarang aku akan duduk dalam kuali ini dan akan mandi. Sudah lama badan buruk ini tak pernah mandi-mandi. Daki telah tebal di sekujur tubuhku. Semua orang tertawa gelak-gelak. Mata masing-masing dibentangkan lebih lebar. Kemudian, pagar alam membungkuk, siap untuk duduk di dasar kuali. Tapi baru saja dia bergerak sedikit, tiba-tiba laki-laki ini menjerit keras dan melompat keluar dari kuali. Tubuhnya terguling di tanah. Kedua kakinya sebatas lutut kelihatan putih matang, laksana daging direbus. Semua orang menjerit dan terbeliak kaget. Anak gadis pagar alam memburu dengan cepat. Dari balik baju hitamnya, dikeluarkannya sejenis bubuk, lalu ditebarkannya di kedua kaki ayahnya yang merintih kesakitan di tanah.
Rupanya seseorang berilmu lebih tinggi diam-diam telah menahan dan memunahkan ilmu yang dimiliki pagar alam, dan akibatnya kedua kaki itu terebus matang. Setelah mengobati kaki ayahnya, sang dara berdiri dan memandang beringas ke segala penjuru. Saudara-saudara, siapakah di antara kalian yang begitu tega mencelakai ayahku? Ayah tiada punya permusuhan dengan siapapun di sini. Pertunjukan ini bukan untuk jual laga atau memamerkan kepandaian, tapi hanyalah untuk mencari makan. Sungguh keterlaluan kalau ada yang demikian jahatnya mencelakai ayahku. Sekali lagi gadis itu memandang beringas berkeliling. Sepasang matanya beradu pandang dengan penunggang kuda berkumis melintang. Hatinya berdetak. Kemudian dengan suara lantang sambil memandang berkeliling, gadis ini berteriak keras. Siapa yang telah mencelakai ayah, silahkan maju ke hadapanku. Siapapun dia adanya, aku tidak takut. Aku Mayang akan mengadu jiwa padanya. Orang banyak memandang pula berkeliling. Dan rata-rata pandangan mereka tertuju pada satu sasaran, yaitu laki-laki berpakaian hitam yang duduk di atas punggung kuda. Bangsat yang telah mencelakai ayahku tapi tak berani unjuk muka adalah pengecut terkutuk, teriak Mayang lantang. Sementara itu, dengan merintih kesakitan, pagar alam coba duduk dan bersandar ke sebuah peti. Sepasang matanya menyorot penuh amarah, memandang berkeliling. Bila matanya itu menyapu para laki-laki yang duduk di atas kuda, maka pagar alam pun membuka mulut dengan suara bergetar. Gempar bumi, kaukah yang melakukan kejahatan ini? Si penunggang kuda tertawa bergumam. Sekali dia gerakkan badan, maka tubuhnya ringan sekali melesat, dan tahu-tahu sudah berdiri di hadapan pagar alam yang duduk di tanah bersandar ke peti. Dengan bertolak pinggang, laki-laki bernama Gempar Bumi ini berkata, "Sudah berulang kali kuperingatkan bahwa kau tidak boleh mengadakan pertunjukan dan minta sumbangan rakyat dengan seenaknya. Tapi itu tidak kau pedulikan. Dan pajak yang mesti kau berikan pada atasanmu, penguasa negeri ini, tak pernah kau serahkan. Penghasilan kami tak ada artinya," teriak Mayang. "Dan pajak yang kau minta melewati batas besarnya. Lagi pula, hak apakah atasanmu memungut pajak dari kami? Semua rakyat bebas mencari penghasilan. Rakyat tidak merasa atasanmu itu sebagai pemimpin dan penguasa negeri ini." "Aha, Mayang, cakapmu terlalu berani. Kalau Datuk mendengarnya, pasti kau akan celaka." Mayang meludah ke tanah. "Aku tidak takut pada datukmu itu." Gempar Bumi menyeringai dan puntir-puntir kumisnya. "Aku tahu, Gempar Bumi," tiba-tiba pagar alam berkata. "Kau mencelakai diriku bukan karena soal pajak ataupun soal yang lain. Tapi karena aku dan anakku telah menolak lamaranmu 2 minggu yang lalu." Gempar Bumi tertawa dingin. Di negeri ini rupanya mulai ada keledai-keledai tolol yang hendak coba-coba menentang kekuasaan datuk dan pembantu-pembantunya. Dan ketika dia diberi babaran, baru menyesal. "Aku tidak menyesal telah menolak lamaran manusia macammu," sentak pagar alam. Kalau saja dia bisa berdiri, mungkin sudah diserangnya laki-laki itu. Gempar Bumi memandang berkeliling dan berkata dengan suara nyaring, "Siapa-siapa yang coba menantang kekuasaan datuk dan menghina pembantu-pembantunya, sama saja dengan mencari mati." "Bangsat terkutuk," damprat Mayang. "Aku lebih baik mampus daripada jadi istrimu. Aku lebih baik mati berkalang tanah daripada tunduk kepada datuk keparatmu." Abis berteriak begitu, anak gadis pagar alam ini menyambar sebilah golok dan menyerang Gempar Bumi. Suasana di pasar itu pun hebohlah. Golok di tangan Mayang berkilau kian kemari dengan suara menderu. Dalam tempo yang singkat, kelihatanlah bagaimana Gempar Bumi terbungkus sambaran golok yang menyerangnya ke seluruh bagian tubuh.